Kita bertemu lagi di channel otomotif pada pembahasan klaster pemeliharaan atau servis chassis. Pada unit pemeliharaan chassis ini ada 7 unit yang perlu kita pelajari. 4.1 Perakitan dan pemasangan sistem rem dan komponennya. 402 Pemeliharaan servis sistem rem. 403 Perbaikan sistem rem. 404 Overhaul sistem rem. 417 Melepas, memasang, dan menyetel roda. 409 Memelihara atau servis sistem kemudi. 414 Memelihara atau servis sistem suspensi. Jadi ada 7 yang perlu kita lakukan di dalam pemeliharaan servis chassis ini. Perakitan pemasangan sistem rem dan komponennya. KUK-nya meliputi merakit, memasang rem, menguji rem, mengakses informasi, manual book, dan K3 serta SOP-nya bisa dipahami. Pekerjaan yang perlu dilakukan yaitu merakit, memasang, dan menguji rem. Peralatan yang perlu dipakai: hand tool, power tool, dongkrak, SST, perlengkapan pengujian, dan pembuangan angin ataupun bleeder. Alatnya bleeder. Pada pemeliharaan atau servis sistem rem, KUK-nya pemeliharaan servis rem, kemudian komponen dan komponen-komponennya, mengakses informasi, kemudian memahami manual book, K3 serta SOP-nya. Pekerjaan yang perlu dilakukan yaitu melakukan pengetesan, tes jalan, kemudian tes tekan, kekuatan rem, kemudian tes sistem kelistrikannya, kemudian pengukuran, penilaian secara pendengaran, visual, cara kerja sistem rem. Peralatan yang digunakan: hand tool, power tool, dongkrak, SST, brake pad, kemudian silinder utama, sepatu rem, kaliper, pipa rem, penggerak mekanis rem. Nah, ini mulai sudah masuk pada pembongkaran dan pembersihan rem. Berikutnya adalah perbaikan sistem rem. KUK-nya meliputi perbaikan, pelepasan, penggantian komponen, mengakses informasi, manual book, K3, dan memahami SOP-nya. Pekerjaannya hampir sama tadi dengan pemeliharaan rem, yaitu tes jalan, tes tekan, sistem kelistrikan, pengukuran, penilaian melalui pendengaran, visual, penilaian kinerja, ya, apakah terjadi kebocoran oli, keausan, korosi, dan kerusakan komponen. Peralatannya sama: hand tool, power tool, brake pad, silinder utama, sepatu rem, kaliper rem, selang rem, penggerak mekanis. Jadi ini lem tromol sama rem cakram. Kemudian overhaul KUK-nya yaitu overhaul komponen rem, mengakses informasi, manual book, K3, serta memahami SOP. Pekerjaannya sama: pengujian, tekan, penilaian pendengaran, visual, dan cara kerja fungsi. Peralatannya hand tool, power tool, dongkrak, SST, brake pad, silinder utama, sepatu rem, kaliper rem, selang rem, perlengkapan penggerak mekanik, ya. Jadi kalau ini mulai overhaul, ya, perbaikan atas kebocoran, kerusakan, keausan komponen-komponen rem. Berikutnya adalah unit melepas, memasang, dan menyetel roda. Setelah tadi overhaul, perbaikan, kemudian setelah melepas maka nanti
melepas, memasang, menyetel roda, mengakses informasi, manual book, dan K3. Pekerjaannya sama ya dengan ini. Kemudian SST peralatannya, SST roda, peralatan tangan, power tool, dongkrak. Jadi ini hanya melepas dan memasang kembali roda ya. Selanjutnya adalah kemudi, memelihara sistem kemudi. KUK-nya memelihara sistem kemudi, mengakses informasi, manual book, K3, SOP tentang kemudi. Pekerjaannya sama, tes jalan, sistem kelistrikannya, penilaian visualnya, kemudian pendengaran, fungsi, kemudian peralatannya ada hand tool, power tool, dongkrak, SST, pemeriksaan ball joint, strut, idle arm, kontak steering box, kemudian kolom ya, kolom steering ya. Kemudian yang terakhir adalah memelihara sistem suspensi. KUK-nya pemeliharaan suspensi, mengakses informasi, manual book, K3 serta SOP tentang suspensi. Pekerjaannya yaitu uji kerja fungsi, uji tekan, jadi ditekan, pengukuran pemeriksaan secara visual ya, dilihat, kemudian didengarkan apakah ada suara, kemudian cara kerja fungsi, kemudian penyetelan peredam kejutnya juga. Kemudian peralatannya yang digunakan hand tool, power tool, dongkrak, SST, hidrolis, pneumatis, mekanis, pemeriksa karet suspensi, dan ball joint. Jadi ini pekerjaan yang perlu dilakukan pada pemeliharaan sistem chassis. Terima kasih.